Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih dan sholihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar kisah teladan dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari materi Nabi Syu'aib alaihissalam tentang seruan Nabi Syu'aib alaihissalam kepada kaumnya untuk berbuat adil. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang meneladani perilaku Nabi Syu'aib alaihissalam. Bapak minta kepada semua sholih dan sholihah untuk benar-benar fokus menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah menyampaikan bahwasannya ungkapan dari penduduk desa Madian yang menyatakan bahwasannya Nabi Syu'aib itu sangat penyantun dan berakal, itu merupakan bentuk ejekan mereka atau penghinaan mereka kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Dan semua nasihat yang diberikan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam itu sama sekali tidak membuat mereka sadar akan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Justru mereka menganggap Nabi Syu'aib alaihissalam itu sudah terkena santet atau sihir sehingga beliau menjadi gila. Sungguh luar biasa sekali ya nak, hati penduduk desa Madian ini. Dinasehatin sama Nabi, bukannya sadar, malahan nganggep gila. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah Nabi Syu'aib alaihissalam berbicara dengan kaumnya, mereka sama sekali tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Akan tetapi penduduk desa Madian justru menghina dan mengajak Nabi Syu'aib alaihissalam untuk mengikuti jejak mereka. Pemuka-pemuka kaum Madian berkata kepada masyarakat, "Jika mengikuti Syu'aib, pasti kamu menjadi orang yang sangat rugi." Jadi pemuka-pemuka itu maksudnya ketua-ketua masyarakat desa Madian. Jadi ketua-ketua desa Madian ini berkata kepada rakyatnya, "Jika kalian mengikuti Syu'aib, pasti kalian akan menjadi orang yang sangat merugi." Ungkapan para ketua desa Madian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi Nabi Syu'aib untuk berhenti berdakwah. Nabi Syu'aib tetap bersabar untuk selalu menyeru kepada kaumnya agar kaumnya itu meninggalkan perbuatan buruk yang selalu mereka lakukan. Akan tetapi setelah sekian lama Nabi Syu'aib selalu menyeru kepada mereka dan mereka tidak mau mendengarkan seruan dari Nabi Syu'aib alaihissalam tersebut, maka Nabi Syu'aib alaihissalam pun memohon keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Sesungguhnya Engkaulah pemberi keputusan terbaik."
Doa tersebut disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar pun mengabulkan doa dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa pada hari Zullah, yaitu hari naungan, yang dimana pada hari itu terdapat siksaan yang sangat menakutkan. Awan hitam yang biasanya menurunkan hujan air, pada hari itu justru menurunkan hujan api atau petir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu neraka jahanam sehingga hari itu bumi terasa sangat panas. Penduduk desa Madian pun bernaung masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu tidak dapat menaungi mereka dari rasa panas yang Allah berikan. Justru rasa panas yang Allah turunkan itu bertambah semakin panas ketika mereka berada di dalam rumah. Betapa dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pintu neraka dibuka untuk orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang-orang yang selalu menentang nasihat yang diberikan oleh orang lain. Nah, dikarenakan di dalam rumah itu rasa panasnya semakin bertambah, mereka pun keluar. Ketika di luar, mereka melihat zullah, yaitu bayangan dari awan, sehingga penduduk desa Madian bernaung di sana. Akan tetapi mereka dihujani oleh api, sehingga penduduk desa Madian pun hancur berkeping-keping beserta tempat tinggalnya. Adapun Nabi Syu'aib alaihissalam beserta orang-orang mukmin yang mengikutinya itu terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada hamba-hambanya atau kepada makhluknya, maka tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu tempat pun yang dapat melindunginya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya atau kepada makhluknya, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghalanginya. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan jauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita bersekutu dengan setan. Mengerti anak ya? Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita perlindungan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan setan. Baiklah nak, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.